Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketemu di episode 170 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Piye kabare arek-arek saiki yo. Bestai dan teman-teman kaula muda ya. Semoga baik-baik aja dan kita masuk di puasa hari ke 11 ya. 11. Karena ini tanggal 11 dan aku tag-nya hari Senin. Jadinya masih masuk hari ke enggak dong. Hari ke-7 ini. Hari ke-7 besok hari ke-11 kalau tayangnya hari Selasa gitu ya. Gimana? Masih lancar belum? Masih lancar. Enggak, itunya puasanya ya. Kalau teman-teman pada nanyain aku, karena lancar enggak puasanya? Yang jelas enggak lah. Dari hari pertama sampai hari sekarang nih ya. Bolong cuy, sumpah. Enggak ada yang full puasanya. Jadi sahur itu ikut gitu ya. Ntar nyampe jam 10 jam 12 itu nyampe di kantor itu ya. Itu temen aku ada salah satu temen aku itu setan banget emang dia itu ya. Saiton Nirojim. Itu apa ya? Membuat iman saya tergoda gitu loh. Makan es, minum es di depan saya. Terus kalau gak gitu makan cilok, makan gorengan di depan ya. Apalagi lagi ini suntuk-suntuknya ngurusin buat persiapan ujian. Aduh, itu bikin stres banget. Akhirnya imanku tergoda dan batal cuy pas puasanya. Emang bangke itu temen aku ya. Aduh, tahun ini tuh full penuh dengan dosa aku tuh ya. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan dosa. Aduh ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya. Terus kebetulan juga ini kalau udah tayang hari Selasa berarti ini kan aku tag-nya hari Senin tuh tanggal 11. Nah itu sekarang itu anak-anak kelas 3, adik-adik kita kelas 3 SMK itu ngejalanin ujian satuan pendidikan. Kalau dulu namanya ujian sekolah sama ujian nasional berbasis komputer.
karena aturan dari Menteri Pendidikan nih nggak ada UNBK sama USBK ya, nggak ada 2 ujian, jadinya diganti 1 ujian aja, namanya ujian satuan pendidikan. Nah itu 6 hari, tapi di sekolah aku sampai tanggal 20 ya, karena tanggal 15 besok itu tanggal merah. Jadi pesan aku nih buat adik-adik yang ngejalanin ujian hari ini, semangat, belajar yang rajin. Saya tahu nih, walaupun kalian itu belajar gak belajar, bisa gak bisa ngerjain soalnya, tetap guru kalian itu ngelulusin kalian. Gak ada yang namanya gak lulus. Kenapa gue bisa bilang gak gitu? Ya karena gue yang biasanya kayak gitu. Jadi miris gitu cuy. Anak-anak itu nilainya jelek-jelek, tapi mau gak mau aku harus ngerekayasa nilainya supaya mereka lulus semua. Kayak gitu. Jadi please buat adik-adik belajar yang rajin ya. Gak usah menggantungkan hari akhir gitu loh. Walaupun kalian bakal tahu kalau lulus gitu. Seenggaknya kalian berusaha supaya guru kalian itu bangga dengan kalian. Kalau kalian itu benar-benar bersungguh-sungguh ngerjain soalnya ya. Udah dah, itu aja sih pesan aku. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita horor, dan cerita horor ini datang dari email. Judulnya adalah Dosen Hantu. Ini dari judulnya kayaknya serem nih. Ini cerita dari yang namanya Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita sehat selalu ya, dan jangan lupa selalu bahagia. Amin. Kali ini aku bercerita tentang satu kisah nyata yang kejadiannya kira-kira tahun 2017. Aku dapatkan dari narasumber yang kebetulan beliau siswa aku. Namun demi kebaikan bersama-sama, nama-nama tokoh dan daerah sengaja disamarkan. Oke, langsung aja Kak ke ceritanya. Jadi nama aku Yusuf, nama samaran. Aku salah satu mahasiswa yang saat itu kuliah di salah satu universitas yang ada di kota P. Di kota P, aku tinggal di kosan. Karena aku dari luar kota, namun masih satu provinsi, sebenarnya aku kuliah bukan karena kedua orang tuaku orang kaya atau berlebih dari segi finansial. Namun karena aku punya cita-cita yang tentunya aku harus berjuang untuk mencapainya. Yang salah satunya cara untuk mencapainya yaitu aku harus kuliah. Di kota P, selain kuliah, aku juga sambil bekerja. Kerja apa saja yang penting aku bisa mendapatkan uang untuk makan juga biaya kuliah. Tentunya dengan cara yang halal. Karena sambil bekerja, aku memilih jadwal kuliah malam. Siang bekerja dan malam aku harus kuliah. Demikian dari hari ke hari aku jalani. Terkadang sebagai manusia, biasa pastinya sekali timbul rasa jenuh dan lelah. Namun semua itu aku lawan demi masa depan yang lebih baik. Demikian harapanku untuk mengobati serta menguatkan hati di saat rasa jenuh datang. Sore itu, sepulang kerja, aku segera bebersih diri karena hari sudah senja. Setelah mandi, aku bersiap diri untuk melaksanakan sholat fardu maghrib di musola yang tak jauh dari kosanku. Setelahnya aku berangkat ke kampus untuk makan malam. Biasanya aku mencari makan di kantin kampus. Soalnya kalau di kantin kampus harga makan pastinya lebih murah dibanding di luaran. Hitung-hitung menghemat. Yang penting aku bisa makan dan kenyang. Setibanya di kampus, aku langsung menuju ke ruang kelas. Di lorong kampus, malam itu terasa sunyi.
Mungkin sudah pada masuk kelas dan saat itu aku terlambat. Sedikit aku merasa lega karena saat itu pintu kelas terlihat masih terbuka. Berarti pelajaran belum dimulai atau dosen yang mengajar pelajaran pertama belum masuk. Aku terus melangkah dan semakin dekat ke kelasku. Kira-kira jarak 30 meter aku melihat ada seseorang tengah berdiri membelakangi pintu kelas menghadap keluar. Namun aku belum dapat melihat dengan jelas siapa seseorang itu karena kurangnya pencahayaan di depan pintu kelas itu. Lampunya tidak menyala, mungkin bola lampunya putus, pikirku. Setelah benar-benar dekat, aku baru dapat mengenali seseorang itu. Ternyata itu dosen kami yang mengajar pada pelajaran pertama malam itu. "Malam, Pak. Mohon maaf, saya terlambat." Demikian sapaku. Sekaligus meminta maaf karena sudah terlambat. Dosenku yang bernama Pak Rizal tak menjawab. Bahkan dengan wajah datar serta tatapan mata kosong, ia terus menatap ke arah lorong kampus yang temaram. Lalu, gumamnya seraya mengangguk pelan. "Izin Pak, saya masuk kelas dulu ya." Demikian pamitku kepada beliau. Lalu aku melangkah masuk ke dalam kelas tanpa menunggu jawaban darinya. Di ruang kelas, aku lihat rekan-rekan mahasiswa tengah asyik mengobrol. Bahkan tertawa keras, seakan mereka tidak mengetahui jika Pak Rizal sudah datang. Hanya saja belum masuk ke dalam kelas. Tanpa banyak bicara, aku langsung menuju ke kursiku dan duduk. "Kenapa terlambat, Suf?" tanya Rian kepadaku, yang tempat duduknya tepat di sebelah kananku. "Ya Ian, biasalah. Lama aku nunggu ojek. Soalnya motorku masih di bengkel," jawabku kepada Rian. "Kenapa lagi dengan motormu, Suf?" Suf. Ini katanya bilangnya namanya Asep. Nah ini Yusuf. Nama sebenarnya lagi. Lanjut. "Namanya juga barang udah tua." Hahaha, jawabku sembari tertawa. Di saat kami tengah mengobrol, terlihat Pak Rizal masuk ke dalam kelas. Pak Rizal masuk tanpa berkata sedikit pun. Ia hanya diam dan langsung duduk di kursinya. Tidak seperti biasanya Pak Rizal yang selalu tersenyum dan menyapa ramah kepada mahasiswanya ketika memasuki ruang kelas. Pak Rizal hanya duduk diam di kursinya sembari membuka buku seperti tengah membaca. Dan saat itu semua mahasiswa hanya diam. Ada yang membaca buku atau ada yang membuka ponsel masing-masing. "Izin Pak, malam ini kita membahas materi yang mana?" Ketua kelas kami bertanya kepada Pak Rizal, menanyakan materi yang akan dibahas malam itu. Hening dan tidak ada jawaban. Sesaat Pak Rizal mengangkat wajahnya dan menatap ke arah ketua kelas kami dengan tatapan kosong. Lalu ia kembali menatap ke buku yang ia pegang. Tanpa bicara sepatah kata, seakan tidak peduli dengan pertanyaan ketua kelas kami. Tentu saja hal ini membuat seluruh mahasiswa merasa heran dan hanya saling pandang saja. Tiba-tiba terdengar ponsel ketua kelas itu bergetar. Tanda ada notif pesan di ponselnya, yang memang bangkunya tepat di sebelah kiriku. Terlihat ketua kelas itu mengambil ponsel yang berada di tasnya. Sesaat kemudian ketua kelas itu memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, bahkan ke belakang, dengan raut wajah terlihat pucat pasi. Lalu ia kembali menatap ke layar ponsel yang di tangannya. Tak lama kemudian aku merasakan ponselku bergetar, tanda ada notif pesan. Memang ketika di dalam kelas ponsel kami tidak boleh berdering, jadi hanya getar saja.
aku membuka ponsel yang memang di atas meja. Ridwan, malam ini Bapak tidak bisa masuk mengajar karena Bapak tengah tidak sehat. Tolong bahas saja materi kuliah secara kelompok. Demikian pesan yang aku terima di grup kelasku. Dan pesan itu screenshot dari pesan WA dosen dengan Ridwan, ketua kelas kami. Tentu saja seketika semua pandangan mata mahasiswa di kelas itu mengarah ke depan, ke seseorang yang saat itu tengah berdiri menghadap papan tulis. Seakan ia hendak menulis. Karena saat itu di tangan sebelah kanannya memegang spidol tulis. Pertanyaannya, jika dosen kami yakni Pak Rizal yang baru saja memberitahu kepada ketua kelas jika malam itu tidak dapat masuk kampus karena sakit, lalu yang saat ini berada dan berdiri di depan kelas itu siapa? Demikian kami berpikir dan kata itu yang ada di grup WA kami. Tiba-tiba saja suasana di ruang kelas itu terasa begitu gerah. Padahal jelas lokal kami menggunakan pendingin ruangan atau AC. Semua mahasiswa terlihat tegang dan berpikir, siapa gerangan sosok yang menyerupai Pak Rizal itu? Mungkinkah Pak Rizal sengaja ngerjain kami atau bahasa ngetrennya dengan sebutan prank? Kembali terdengar beruntun suara pesan masuk. Ternyata itu pesan anggota grup dan salah satu isinya yaitu coba pura-pura pulpen atau buku terjatuh dan ambil lagi dengan cara menungging membelakangi arah depan kelas untuk melihat kaki seseorang yang saat itu mirip dengan Pak Rizal. Kalau kakinya menampak di lantai berarti benar itu manusia atau itu memang Pak Rizal. Jika tidak, jelas yang di hadapan kita saat itu bukan manusia, melainkan hantu. Ntar dulu ya. Oke, gue stop dulu ceritanya ini sampai sini ya. Ini daripada ceritanya panjang lebar. Sorry to say ya buat Mas Asep nih. Ya, Asep ya namanya ya. Ini gue nggak tahu nih cerita real dari dia atau enggak. Tapi setauku cerita ini itu emang viral banget tahun 2017 yang sempat di video tuh ya sama mahasiswa bahwa ada dosen hantu yang ceritanya ini sama. Ini aku sebenarnya ceritanya masih panjang sih, tapi pas aku baca ke bawahnya itu sama banget. Yang endingnya pas dia jatuhin bolpen ternyata kakinya nggak nampak, terus habis itu banyak akhirnya teman-temannya di grup itu pada punya rencana untuk izin ke toilet satu-satu dan akhirnya ketua kelasnya ini yang terakhir izin dan pas disamperin sama si dosen hantunya dia bilang, kamu udah tahu ya siapa saya? Nah itu. Ini sama banget ceritanya yang udah aku dengerin beberapa tahun yang lalu ya yang sempat viral. Dulu. Tapi ceritanya ini yang gue tahu ya, ini viralnya itu bukan di Kota P. Kota P itu di mana gitu? Gue lupa. Bukan di Kota P, tapi di Kota S di Jawa Tengah, di Semarang gitu tepatnya di Semarang ya. Nah itu viralnya waktu di Semarang kebetulan itu nggak salah universitas apa ya? UNES atau apa gitu, Universitas Negeri Semarang atau apa gue lupa. Pokoknya kampus di Semarang. Nah itu. Karena posisinya yang gue dengar itu ceritanya itu adalah teman satu angkatan temanku yang ternyata dia satu angkatan sama temannya yang mengalami kejadian seperti itu gitu. Dan pas waktu sempetnya viral itu juga mengatakan itu di Kota S di Semarang bukan di Kota P. Nah ini gue nggak tahu antara dia itu cuma rekayasa cerita, mengirimkan cerita kembali tapi diubah dengan kotanya yang di Kota P atau di Kota S, gue nggak tahu. Tapi kalau udah ada perbedaan cerita kayak gini, akunya udah agak bad mood nih.
gitu. Kalau emang di kota S ya kota S gitu, nggak usah dirubah di kota P. Kayak gitu deh. Jadi ini aku pengen aku cut dulu ya, aku cut dan lanjut ke cerita berikutnya ya. Karena udah ketebak nih ceritanya kayak gimana. Dan pasti nggak cuma aku doang yang tahu, pendengar podcast kisah horor juga pasti udah tahu ceritanya ini gitu. Oke, next ke cerita berikutnya ya. Ini cerita berikutnya ini datang dari Devi. Judulnya adalah Wanita Pembunuh. Jadi aku mau cerita tentang kejadian yang aku alami di sebuah salon. Kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu. Aku baru aja pulang kerja dan ingin memberi kejutan ulang tahun kepada adikku. Aku berusaha membeli hadiah yang mahal dengan menggunakan uang tabunganku. Aku sangat bahagia dan berencana memberi surprise untuk adikku. Namun di perjalanan pulang, aku bertemu seorang wanita. Dia terlihat sangat aneh. Dia terus menatapku seolah dia mengenalku. Aku mulai merasa takut dan berlari menjauh. Wanita itu mengikutiku sampai ke rumahku dan mengatakan kalau dia sangat menyukai rambutku. Aku mengintip dari jendela dan wanita itu terus saja menatap rumahku dan tidak mau pergi. Aku sangat takut dan berniat melapor polisi. Namun adikku datang dan meminta hadiahnya. "Kakak, mana hadiah yang kakak janjikan buat aku?" tanya adikku. Aku pun mencoba untuk tenang di depan adikku. Aku tak ingin adikku tahu apa yang terjadi. Aku pun memberikan hadiah yang telah kujanjikan kepada adikku. Adikku sangat senang dan dia membuka hadiah itu dengan bahagia. Aku ingin istirahat di kamarku dan meminta adikku untuk kembali ke kamarnya. Namun adikku tidak mau. Dia hanya ingin bermain dengan mainan yang aku hadiahkan kepadanya. Dia sangat menyukai hadiahku hingga tak mau kemana-mana. Dia tidak ingin aku mengganggunya. Dia pun memintaku untuk pergi ke kamarku saja karena aku terus mengganggunya. Aku sedikit kesal dengan sikapnya, tapi aku senang dia menyukai hadiah yang kubeli. Aku pun meninggalkan adikku di ruang tamu dan pergi istirahat karena capek banget. Tanpa disadari aku tertidur sampai jam 17.33. Aku terbangun dan melihat HP-ku ternyata sudah mau maghrib. Aku pun mengambil air wudhu untuk sholat. Ternyata dia masih bermain di ruang tamu. Seketika rasa takutku pun hilang. Aku pun salah. Saat aku selesai sholat, aku baru menyadari kalau aku tadi meninggalkan adikku sendirian di ruang tamu. Aku pun bergegas pergi ke ruang tamu dan memeriksa adikku. Ternyata dia masih bermain di ruang tamu. Seketika rasa takutku pun hilang. Aku pun menghampiri adikku dan mengajaknya ke kamar. Adikku berlari dan menanyakan kapan aku bangun. Sepertinya adikku pergi ke kamarku tadi sebelum aku bangun, ucapku dalam hati. Aku mengajak adikku untuk tidur bersamaku dan adikku pun berlari ke kamar kami dan berusaha untuk mengajakku bermain. Aku sedang tidak ingin bermain dan aku hanya bisa tersenyum saat adikku berlari ke sana kemari berusaha untuk mengajakku bermain. Saat aku sampai di kamar kami, aku merasa sangat mengantuk. Padahal masih jam 7 malam. Azan berkumandang bergegas, aku mengambil wudhu dan sholat isya. Keesokan harinya, aku pergi bekerja dan bersiap-siap untuk
mengajar karena pekerjaan sebagai guru. Namun, aku merasa penampilan kurang bagus dan kurang modis. Aku pun berniat untuk pergi ke salon untuk memperbaiki gayaku. Aku menemukan sebuah kertas promosi salon kecantikan di dinding sebuah bangunan tua. Dan di kertas promosi itu tertulis bahwa pelanggan pertama gratis hanya untuk hari ini. Aku sangat tertarik dan bergegas pergi ke salon itu. Sesampainya di sana, aku langsung masuk dan bicara kepada karyawan salon itu. Permisi, permisi, ucapku sambil mencari orang di salon tersebut. Tak lama kemudian, datang seorang wanita dari arah belakang menepuk pundakku. Siapa? Tanyaku, namun tidak ada jawaban. Aku pun menoleh. Di saat aku menoleh, aku melihat seorang wanita yang kemarin mengikutiku. Dia kan yang mengikutiku kemarin. Apa yang dia lakukan di sini? Ucapku dalam hati sambil terus menatapnya. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Hai, aku Fiona. Aku pemilik salon ini. Ucapnya. Aku terdiam sejenak lalu menjabat tangannya dan berkenalan. Hai juga, namaku Devi. Ucapku dengan perasaan masih sedikit takut. Oh iya, kamu mau perawatan apa? Ucap Fiona sambil mengajakku duduk di kursi perawatan. Aku mau potong rambut, Mbak. Jawabku dengan perasaan masih sedikit takut. Mau kayak gimana motongnya, Mbak? Pendek, sejari, atau sedang? Ucap Fiona sambil tersenyum. Dan aku sempat curiga dengan sikap anehnya. Namun, aku tak berani bertanya dan hanya bisa duduk dengan kaku. Fiona pun mulai memotong rambutku dan aku sangat suka dengan pekerjaannya. Wah, gaya rambut aku cantik banget. Makasih ya, Mbak. Aku kasih bonus tambahan deh buat Mbak. Jadi berapa semuanya, Mbak? Tanyaku sambil mengeluarkan dompet. Gak usah bayar, Mbak. Gratis kok, jawab Fiona. Oh iya, aku lupa. Ya kan ada undian pelanggan pertama gratis ya. Maaf ya, Mbak, aku lupa. Ucapku lalu memasukkan dompetku kembali. Tak ada yang aneh awalnya. Namun dia kembali mengikutiku sampai ke rumah. Aku sempat bertanya apa yang dia mau dariku, namun dia tidak menjawab dan terus mengejarku sampai ke rumah. Aku sangat ketakutan dan bergegas mengunci pintu. Saat aku masuk ke rumah, adikku bertanya, kenapa aku mengunci pintu? Namun aku tak menjawab dan masuk ke kamarku. Aku juga menarik tangan adikku untuk ikut bersamaku. Aku bergegas pergi ke kamarku dan tak mau lagi pergi ke salon itu. Keesokan harinya aku mendengar ada kejadian seorang wanita ditemukan tewas di semak-semak dekat salon itu dengan kondisi rambutnya telah dipotong habis. Aku sangat terkejut, bertanya-tanya apa itu ada hubungannya dengan orang yang mengikutiku kemarin. Aku pun berniat melihat ke tempat kejadian. Aku menitipkan adikku ke tetanggaku seperti biasa, lalu bertanya kepada salah seorang warga apa berita itu benar. Warga mengatakan kalau mayat wanita tersebut ditemukan di semak dekat Fionalika Salon, nama salon itu. Dan mayatnya ditemukan tanpa rambut. Diduga rambutnya dipotong habis sama pembunuhnya untuk dijadikan wig. Lalu aku bertanya, apa pelakunya sudah ditangkap? Mereka mengatakan pelakunya adalah Fiona, pemilik salon Fionalika Salon. Dia berambisi untuk memotong rambut pelanggannya jika rambutnya indah dan panjang untuk dijadikan wig. Mereka pertama-tama berlaku sangat baik kepada mereka.
lalu mengikuti mereka sampai ke tempat sepi, lalu menghabisi mereka untuk mendapatkan rambut mereka yang cantik. Setelah itu mereka membuang mayatnya ke tempat yang sepi dan jarang dilewati orang. Bahkan para karyawan salon itu mengundurkan diri karena tak ingin dijadikan korban. Mendengar hal itu aku sangat terkejut dan ketakutan. Aku baru menyadari kalau aku hampir menjadi korban selanjutnya oleh Fiona. Sejak saat itu aku dan adikku pindah keluar kota dan sampai saat ini kejadian itu masih menghantuiku. Oke, ini ceritanya udahan. Kalau menurutku ya, nggak tahu ya ini real apa enggak. Ini ceritanya kayak berasa seakan-akan cerita horor, bukan horor sih ya ini lebih tepatnya. Lebih cerita ke kriminal. Dan ini kayaknya kayak cerita-cerita orang barat gitu. Nggak ngerti. Ya. Jadi kalau menurutku sih ini bukan real story ya. Maksudnya real story di Indonesia, melainkan mungkin di luar atau di mana gitu. Lebih kasarnya ini kayaknya cerita fiktif gitu. Kalau ini menurutku loh ya. Tapi ya aku nggak tahu sih ya. Mungkin cerita real atau enggak gua nggak tahu. Cuma kalau ini dibilang cerita horor, ini bukan cerita horor, melainkan ini cerita kriminal. Ya mungkin horornya adalah si pembunuh ini mau mencukur rambut korbannya sampai habis gitu. Dan dengan ambisi pengen dijadikan wig. Ya berarti kan agak psycho tuh si pembunuhnya, si Fionanya itu. Ya mungkin dia punya gangguan jiwa atau apa gitu kan. Gue gak tahu gitu. Jadi ini ceritanya kurang greget. Enggak greget kalau menurutku ya. Oke, cerita terakhir ya. Ini semoga cerita terakhir ini serem nih dari dua cerita yang kita ceritain tadi. Kisah misteri kali ini saya akan memberikan cerita nyata dari salah satu narasumber nih Kak. Nah, dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya sebagai supir bus lintas provinsi tentang jalur Sumatera. Memang gak ada habisnya sih Kak jalur ekstrim yang menjadi jalan utama penghubung antara provinsi di pulau ini. Sama aja dengan jalur provinsi Pantura nih ceritanya. Selalu menjadi perbincangan hangat di pelosok negeri. Mulai dari tragedi kelam, misteri, dan sejarah yang membekas di sepanjang jalur Pulau Andalas ini. Ini kisahnya dialami sama Pak Paiman Kak, sopir bis yang melintasi jalan di lintas Sumatera. Banyak pengalaman aneh dan menyeramkan yang beliau alami di jalur itu. Malam itu bis yang dibawa Pak Paiman melaju dengan kecepatan sedang. Menembus pekat gelapnya di sisi kota, ia sempat melihat spion kemudi dan hanya tinggal beberapa penumpang saja yang tersisa. Sementara Pak Yanto, kernet, setianya masih dalam posisi yang sama. Dari beberapa saat lalu berdiri diam di samping pintu keluar bagian depan di dalam bis. Mereka membiarkan lampu dalam keadaan mati. Memang biasanya seperti itu, keadaan menjadi gelap dan hanya kelihatan cahaya dari luar yang membantu penerangan. Jalur lintas Sumatera ini menjadi jalur yang sudah mereka arungi selama nyaris 5 tahun terakhir. Walaupun begitu tetap saja merasakan sedikit was-was setiap kali melintasi di beberapa titik. Memang beberapa kota besar dan kecil mereka lewati dalam kondisi jalan berkelok, menanjak dan menurun membelah gunung. Tombol klakson selalu dibunyikan sebanyak 3 kali setiap akan melewati jembatan di gelapnya malam. Sebagai sopir bis malam itu sudah menjadi suatu hal yang harus mereka lakukan
seolah menjadi ucapan permisi kepada makhluk yang menunggu jembatan itu. Kisah seram yang dialaminya terjadi pada pertengahan tahun 96. "Ngantuk kamu toh?" ujarnya kepada Yanto yang berdiri di samping pintu depan. "Enggak bang, tadi kan udah minum kopi. Abang ngantuk enggak? Mau gantian bang?" jawabnya. Sambil bergurau jam menunjukkan hampir jam 12 tengah malam. Beberapa jam yang lalu mereka sudah meninggalkan kota Jambi menuju kota Medan. Hah? Ntar dulu. Ini cerita lanjutannya mana anjay? Loh. Pak D, tolong ya, kalau kirim cerita jangan setengah-setengah seperti ini gitu loh. Membuat para pendengar podcast kisah horor juga gregetan gitu loh ya. Ini nyampe mana nih Medan? Ini Medan, nggak ada kelanjutannya nih Medan ini. Bagaimana ini? Aduh. Jadi bad mood deh. Oke deh. Kayaknya nih gue nggak yakin bakal banyak banget pendengar cerita di episode 170 ini ya. Tapi ini kayaknya di episode kali ini zong. Tidak ada cerita yang menarik yang kita kupas gitu ya, kita kulik gitu, kita ini komentarin. Jadi kurang greget, semuanya kurang greget gitu ya. Tapi btw gue mau mengucapkan terima kasih juga sih kalian sudah, karena kalian sudah antusias ngirim cerita ke podcast kisah horor. Cuma tolong. Yang pertama, kalaupun emang ini ceritanya itu ngangkat dari cerita yang pernah viral dulu, gak usah dirubah-rubah tentang tempat kejadiannya lah ya. Terus yang kedua, tolong kirim ceritanya itu yang bener-bener real dan horornya itu dalam bentuk ketemu setan, ketemu jin, ketemu wowo, ketemu kunti gitu ya, bukan cerita kriminal. Terus yang ketiga, ini ceritanya tolong diselesaikan, jangan separuh-separuh. Ini ngebuat pendengar podcast kisah horor itu udah gak mau dengerin podcast gua gitu ya. Tapi bukannya gua itu gak mau memilah-milah gitu dalam sebuah cerita, enggak. Karena setiap cerita yang masuk di email ataupun di Google Form di podcast kisah horor itu selalu gua bacain, gak pernah gak ada yang gua bacain. Mau ceritanya bagus, mau ceritanya jelek, mau ceritanya nyambung, gak nyambung, tetap gue bacain. Karena apa? Karena gue menghormati setiap waktu yang diluangkan oleh pendengar untuk kirim cerita gitu ya. Cuma ya tolonglah ceritanya itu yang setidaknya bisa apa ya? Bisa pendengar lainnya itu mengikuti aura horornya gitu loh. Aduh ini bulan puasa guys, gue harus tahan-tahan iman saya ya. Tapi berhubung gak pernah puasa ya udahlah, iman saya gak bisa ditahan-tahan nih ya. Pasti bentar lagi banyak banget netizen yang bakal ngehujat. Tolong hargai orang yang sudah mengirimkan cerita. Jangan selalu menganggap semua cerita itu halu dan bla 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 bla. Gak apa-apa, it's okay, itu kan penilaian dari orang lain ya. Setiap orang itu menilai dengan beda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu lah. Di episode 170 ini agak sedikit bad mood dengan cerita-cerita dari pendengar di episode kali ini. Semoga di episode berikutnya ceritanya jadi lebih horor lagi ya. Kembali horor nih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini. Dan jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Akhir kata saya Ana undur diri. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.